Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar Cina atau Tiongkok? Negara dengan penduduk terbanyak, bahasa Mandarin, atau Panda? Selain dikenal sebagai salah satu negara besar dengan penduduk terbanyak, Cina juga dikenal sebagai negara yang selalu berinovasi untuk membuat teknologi tercanggih di dunia. Cina yang semakin menunjukkan taringnya ini membuat persaingan yang semakin ketat dengan Amerika sebagai negara adidaya. Baru-baru ini, seluruh dunia pun dikejutkan dengan peluncuran matahari buatan oleh Cina yang disebut-sebut menyimpan energi lebih besar dibandingkan matahari yang ada di tata surya. Salah satu penemuan yang dianggap di luar nalar manusia ini tentunya akan kita bahas di episode kali ini. Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu negara besar yang sangat diperhitungkan dunia, yaitu Cina atau Tiongkok. Tiongkok atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kotakan di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa, dengan luas daratan seluas 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Cina merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Budaya mereka yang dikenal memiliki sejarah yang sangat lama membuat Tiongkok menjadi salah satu negara adidaya dunia yang patut diperhitungkan. Banyak hal-hal menarik dari negeri tirai bambu ini yang tidak biasa dan perlu kamu ketahui. Beberapa di antaranya sudah berhasil Pit Travelers rangkum untuk kalian semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Let's go! Kalender Cina merupakan kalender tertua di dunia. Kalender Cina merupakan sistem penanggalan tertua di dunia. Ini pun menunjukkan bahwa Cina atau Tiongkok merupakan negara yang telah memiliki peradaban sejak lama. Kalender Cina sudah digunakan sejak abad ketiga Semi Masehi yang diciptakan oleh Huangdi atau Maharaja Kuning yang memerintah pada tahun 2698 hingga 2599 Semi Masehi. Seiring berjalannya waktu, kalender ini kemudian dikembangkan oleh banyak dinasti Cina. Kemudian pada abad 104 Semi Masehi di masa pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Han, kalender ini disebut sebagai kalender Tai Chi yang merupakan kalender Cina yang digunakan hingga saat ini. Ada 12 hewan dalam kalender Cina dan setiap 12 tahun siklus berulang. Orang Cina percaya bahwa nasib seseorang tergantung pada tahun orang tersebut dilahirkan. Kepribadian mereka akan mengambil aspek binatang tersebut. Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berlokasi di Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada tahun 1987, bangunan ini dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Salah satu alasan mengapa tembok ini begitu penting bukan cuma karena sejarahnya saja, melainkan karena panjangnya. Tidak tanggung-tanggung, dengan tinggi 6 meter ini, tembok besar Cina memiliki panjang sepanjang 21.196 km yang pembangunannya dibutuhkan waktu sekitar 1.800 tahun. Wah, ini adalah waktu yang sangat lama. Dengan ukuran sepanjang ini, tembok besar Cina bahkan lebih panjang dari 3 sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil,
Sungai Amazon, dan Sungai Yangtze dijadikan satu. Diperkirakan ada sekitar 1 juta pekerja yang berpartisipasi dalam pembangunan tembok besar Cina. Sebagian besar dari mereka adalah tentara dan petani. Eits, tidak cukup sampai di situ. Beberapa bagian tubuh tawanan juga diikat dengan rantai untuk memastikan mereka tidak kabur kemana-mana. Dan sama seperti pembangunan bangunan besar lain di masa lalu, pembangunan tembok besar Cina juga menelan setidaknya 400.000 korban jiwa yang meninggal saat bekerja. Tak hanya terbuat dari batu bata, tembok besar Cina juga dibangun dengan menggunakan tepung beras sebagai salah satu bahan utamanya. Hewan panda yang tersebar di seluruh dunia adalah milik Cina. Lucu dan menggemaskan. Dua kata itu sering dipakai untuk menggambarkan pesona binatang asal Tiongkok ini, yaitu panda. Namun, tahukah kamu bahwa seluruh hewan panda yang ada di dunia ini secara hukum merupakan milik Cina? Bahkan, anak panda yang baru lahir akan dipulangkan kembali ke Cina untuk melanjutkan program penangkaran. Perlindungan ketat Cina terhadap panda rupanya mengandung maksud besar bagi negara tirai bambu tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan citra diri Cina di mata dunia dan konsolidasi hubungan dagang. Dilansir dari BBC, panda sudah digunakan sebagai alat diplomasi oleh Cina sejak tahun 1970-an. Otoritas Cina Barat Daya juga mendirikan pengadilan khusus untuk melindungi panda yang ada di berbagai belahan dunia. Cina menawarkan peminjaman panda kepada negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang dalam jangka waktu maksimal 15 tahun. Peminjaman tersebut memiliki ketentuan tarif khusus yang berkisar di angka hingga 1 juta US dollar per tahunnya atau sekitar 14 miliar rupiah. Cina kini dorong warganya untuk memiliki 3 anak. Jika sebelumnya pemerintah Cina membatasi warganya hanya boleh memiliki 1 anak, baru-baru ini pemerintah setempat mengubah kebijakan tersebut. Akhir-akhir ini, Cina tengah menghadapi penurunan jumlah penduduk yang bisa membuatnya bukan lagi sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Tak hanya itu, usia mayoritas penduduknya pun terus menua dan produktivitasnya pun menurun. Untuk mencegah hal tersebut, Cina mendorong warganya yang telah menikah untuk memiliki 3 anak. Sebelumnya, selama puluhan tahun hingga 2016, Cina memberlakukan kebijakan one child policy untuk pasangan suami istri hanya boleh memiliki 1 anak. Banyak perempuan di Cina enggan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memiliki 3 anak. Mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu faktor mereka enggan memiliki banyak anak. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, pemerintah pun memberikan berbagai insentif bagi pasangan yang memiliki hingga 3 anak. Insentif menaikkan jumlah penduduk tersebut seperti diskon biaya pendidikan, potongan pajak, dan biaya perumahan, serta pemerintah berupaya mempermudah pernikahan dengan menekan biaya mahar untuk perempuan Cina. Negara pencipta matahari buatan. Belum lama ini, publik dikejutkan bahwa Cina sedang menciptakan matahari buatan. Proyek yang diberi nama Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAST merupakan reaktor fusi nuklir yang juga disebut matahari buatan dari Cina. EAST telah didirikan sejak 10 tahun lalu dan para peneliti ilmiah dari Cina dan asing berharap bisa menciptakan sumber energi bersih yang kuat dengan adanya matahari buatan tersebut. Reaktor nuklir ini bisa mencapai suhu hingga lebih dari 150 juta derajat Celcius, yang berarti 10 kali lebih panas dari suhu matahari asli. Matahari buatan Cina ini menggunakan bahan bakar yang tak terbatas. Tidak seperti batu bara, minyak, atau gas alam yang bisa habis ke depannya. EAST menggunakan bahan bakar yang terbuat hidrogen dan gas deuterium, sehingga tak akan pernah kehabisan. Tapi,
jangan senang dulu. Matahari buatan yang digadang-gadang bisa menggantikan energi matahari tata surya ini ternyata memiliki resiko yang cukup serius. Proyek negeri tirai bambu tersebut mendapat tanggapan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batam, Dandang Purwadi, memperingatkan jika matahari buatan Tiongkok itu memiliki risiko bahaya bisa melelehkan bumi. Pelelehan bumi bisa terjadi jika proyek tersebut gagal dan mengalami kebocoran. Meski demikian, Dandang menjelaskan risiko kebocoran nuklir dalam pembuatan matahari buatan tersebut memang sangat minim. Dandang menyebut penelitian menggunakan energi nuklir di dunia memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oleh sebab itu, ia yakin jika Tiongkok pasti memiliki ukuran penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Nah, itu tadi adalah fakta unik tentang negara Tiongkok. Dari fakta unik tersebut, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa untuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P Travelers. Stay safe and see you!